Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali bertemu bersama saya di OBC Channel ya. Kemarin postingan terakhir saya menyampaikan bahwa saya akan memberi tahu tentang surat yang pernah ditandatangani seorang honorer di Kesbang ya, namanya Firza, dan surat itu menurut saya penuh kontroversi ya, di mana saudara Firza juga telah banyak bercerita kepada saya tentang perihal surat itu dan lain-lainnya. Menarik, suatu ketika saya me-WA saudara Lamidi, saya WA, saya kirimkan surat yang ditandatangani oleh saudara Firza itu, atau dipanggil dengan Baby ya. Terus saya me-forward WA dari saudara Firza ke saudara Lamidi juga, dan dijawab surat itu bahwa saudara Ramidi tidak tahu menahu tentang surat itu. Bahkan ya, dari WA yang disampaikan oleh saudara Ramidi itu, dia baru kali ini membaca surat yang ditandatangani oleh Firza itu. Jadi ketika saya mengirim ke saudara Ramidi, dan pada saat itulah dia mengatakan bahwa dia baru tahu ada surat ini ya. Baru lihat suratnya bentuknya seperti itu. Selama ini dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya begitu. Nah, dari WA pernyataan saudara Ramidi itu saya forward lagi ke saudara Firza ya, apa jawaban saudara Firza nanti akan saya sampaikan di video ini ya. Jawaban beliau langsung dengan mengirimkan voice note kepada saya bahwa tidak benar pernyataan saudara Lamidi itu kalau dia tidak mengetahuinya. Jadi saya bisa membuka, saya akan buka video saudara Firza voice note ya. Jadi ini saya dikirimkan oleh seorang teman ya, teman dari Firza. Terus mungkin selang 2 minggu baru saudara Firza menghubungi saya. Dan dari pernyataan saudara Lamidi ya, dari WA yang saya kirim, terus tidak menurut saudara Lamidi bahwa dia tidak mengetahui surat itu dan dia baru membaca surat itu setelah saya mengirim. Tapi pernyataan itu dibantah oleh saudara Firza bahwa surat itu ya, ketika dibuat surat itu saudara Lamidi itu ada di situ. Ya. Gimana mungkin dia nggak tahu, Pak? Sedangkan waktu itu di ruangan itu ada Pak Indra, ada Apri, ada Hasim, ada Lamidi, ada Baby, berlima. Jadi Baby dipanggil ya. Itu dia masuk ke ruangan dia, itu sudah ada Apri, Hasim lagi ngetik bermasalah surat itu, surat yang keluar itu. Gimana mungkin dia bilang dia nggak tahu? Orang dia jelas-jelas ada di situ. Oke, saya ulangi lagi ya supaya jelas ya. Ada siapa saja di dalam ruangan itu ketika surat ini dibuat? Gimana mungkin dia nggak tahu, Pak? Sedangkan waktu itu di ruangan itu ada Pak Indra, ada Apri, ada Hasim, ada Lamidi, ada Baby. Jadi Baby dipanggil itu, dia masuk ke ruangan dia, itu sudah ada Apri, Hasim lagi ngetik bermasalah surat itu, surat yang keluar itu.
mungkin dia bilang dia nggak tahu. Orang dia jelas ada di situ. Nah, ini ada beberapa voice note-nya. Ini voice note-nya dari saudara Firza. Yang ini terakhir ketika saya menyampaikan surat itu kepada saudara Lamidi melalui WA, dan dijawab bahwa saudara ini tidak tahu menahu dengan surat itu, ya, tapi itu dibantah oleh saudara Firza. Tadi sudah didengar ya, ada Lamidi, ada Firza sendiri, ada Asim, ada siapa lagi ya tadi ya? Gimana mungkin dia nggak tahu, Pak? Sedangkan waktu itu di ruangan itu ada Pak Indra, ada Apri, ada Hasim, ada Lamidi, ada Pebi, berlima. Ada berlima ya, ada Indra, ada Hasim, ada Lamidi, ada Febi, satu lagi. Jadi Pebi dipanggil hari itu, masuk ke ruangan dia, itu sudah ada Apri, Hasim, lagi ngetik permasalahan surat itu. Menurut surat yang keluar itu. si Firza ini Hasim gimana yang mungkin dia bilang dia nggak tahu? Orang dia jelas ada di situ. Jadi untuk apa surat itu diketik? Jadi surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Firza ini, ya, ini bukan buat surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Firza sendiri, tapi ada orang yang membuat surat ini, ya, dan meminta saudara Firza itu menandatangani ini. Di surat ini diminta tanda tangan. Menurut saudara Firza, awalnya redaksi surat ini tidak begini. Redaksi surat yang disampaikan ke saudara Firza itu menuduh isinya bahwa saudara uang yang itu semuanya digunakan oleh saudara Firza ini. Artinya diambillah sama saudara Firza ini, dan itu tidak diterima oleh saudara Firza, sehingga surat ini direvisi oleh saudara Firza, ya. Jadi ada apa sebenarnya? Kelompok-kelompok orang-orang yang ada di Kesbang ketika itu memaksa saudara Firza ini menandatangani. Dan menurut saudara Lamidi, persoalan ini sudah selesai, ya, di Polda sudah selesai dan di Kejaksaan sudah selesai. Saya katakan kalau persoalan ini sudah selesai, saudara Firza itu tidak diberhentikan. Kenapa dia dipecat? Menurut saudara Lamidi itu bukan ranah dia, ya, bukan tanggung jawab dia kalau dia dipecat. Saya katakan iya. Ini memang bukan ranah bapak, ya, anak saudara Firza ini dipecat. Tetapi kejadiannya berada di kantor bapak. Ya, saya sudah menghubungi salah satu yang mem-BAP itu, ya, dan ketika saya tanya, dia mengatakan bahwa ketika BAP surat ini belum ada. Surat ini belum ada ketika di BAP. Nah, kenapa dia dipecat? Menurut saudara Firza juga bahwa urusan ini waktu di kejaksaan ini kesalahan administrasi saja. Menurut kata saudara Firza. Nah, saya sampaikan kepada Lamidi, kalau ini persoalan administrasi, kenapa dia harus dipecat? Kenapa begitu takut kalian dengan saudara Firza ini? Apakah takut hal-hal yang lain akan terbongkar? Gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang menarik menurut saya ketika dialog saya dengan saudara Firza dan dikirim melalui voice note, ada beberapa hal yang mengejutkan, ya. Ternyata tidak ada orang-orang tertentu juga yang terlibat di dalam kegiatan proposal itu. Seharusnya persoalan ini selesai karena dianggap hanya kesalahan administrasi, tapi berujung pada pemecatan. Dan ini saya pikir satu langkah yang tidak baik dari Pemprov Kepri untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kita akan bongkar lagi, ya. Ada beberapa voice note, ya, yang pengen saya sampaikan, ya. Untuk kali ini saya hanya menyampaikan bantahan saudara Firza
terhadap saudara Lamidi yang mengatakan bahwa tidak tahu menahu terhadap surat ini, padahal saudara Firza itu dipanggil di satu ruangan, dan di ruangan itu ketika dia masuk, surat ini sedang diketik oleh oknum tertentu, ya, yang disebutkan saudara Firza tadi, dan bahkan saudara Lamidi itu ada di situ. Ya. Jadi kita akan bongkar terus ini, step by step. Kita akan lanjutkan video ini. Nanti kita akan buka, masih ada beberapa voice note yang belum saya sampaikan kepada publik, ya, terkait masalah ini. Tapi saya pikir pegiat-pegiat sosial, ya, pegiat-pegiat kemanusiaan, ya, harus membongkar, berani mengejar ini, ya. Tanyakan kepada Pak Gubernur yang sebagai pemimpin, mengapa hal-hal semacam ini mudah sekali terjadi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Katakanlah dia bersalah, dikasih hukuman, tapi tidak berujung kepada pemecatan karena dianggap hanya kesalahan administrasi. Mungkin itu saja. Nanti kita sambung lagi, ya, poin demi poin akan saya bongkar kasus ini. Kita lihat ke depannya, apakah akan sampai ke ranah penegak hukum, ya, dalam kasus ini. Saya kasihan melihat saudara Firza ini sekarang harus mencari nafkah di luar Indonesia, harus pergi, ya, karena dikejar orang, ya, akhirnya keluar dari Indonesia hanya untuk mencari nafkah. Padahal di kampung sendiri dia ada pekerjaan, tapi ada orang-orang yang saya pikir tidak punya hati lah, hingga beliau ini diberhentikan. Mungkin saja nanti kita sambung lagi dengan beberapa voice note yang ingin saya bongkar. Nanti voice note ini saya kirimkan ke video ini. Silahkan masyarakat kepri mendengarnya. Sebenarnya siapa yang salah? Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.